Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya. Baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan tak kalah pentingnya pula yakni nikmat kesempatan. Karena tanpa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala tadi, maka akan sulit untuk kita bisa berkumpul di sini untuk menjalankan kewajiban kita. Salawat serta salam tentunya tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman, Nabi sebagai suri tauladan, yang mana ketika kita senantiasa taat dan patuh kepadanya, yang mana ketika kita senantiasa beritiba kepadanya, dan juga senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Judul daripada kultum pada malam hari ini adalah menjaga hati di bulan yang suci. Ya, untuk adik-adik, ya, untuk judulnya malam hari ini adalah menjaga hati di bulan yang suci. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah. Dan juga Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka wajar kalau sekiranya kita senantiasa sebagai seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan berusaha semaksimal mungkin memperbanyak ibadah di bulan yang mulia ini. Tentunya yang sesuai dengan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi juga tak kalah penting ketika kita di bulan Ramadan, bagaimana cara kita menata hati kita. Karena pada dasarnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati ini adalah raja daripada seluruh anggota badan kita. Segala aktivitas yang kemudian dilakukan oleh anggota badan kita ini, yang menyetujui adalah hati. Termasuk juga ketika yang datang kepada kita, baik dari pendengaran kita, ataupun apa yang kita lihat, maka pasti muaranya adalah hati. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kullu, fa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahat jasadu kullu. Apabila dia itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Faida fasadat,
Apabila dia itu buruk, maka fasad jasadu kullu. Maka seluruh anggota jasad yang lain akan menjadi buruk. Ala wahila qalb. Ya. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Maka penting bagi sekiranya ketika di bulan Ramadan ini tidak hanya kita mempersiapkan amal soleh saja, akan tetapi juga mempersiapkan hati kita. Jangan sampai di bulan Ramadan, yang insya Allah ini sudah di malam yang ke-21 ini, yang sekiranya para sahabat Nabi juga kemudian meningkatkan amal ibadahnya, berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar beribadah, fokus hanya untuk ibadah, ternyata hati kita belum siap untuk menjalankannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauzi membagi hati, macam-macam hati ini menjadi 3. Yang pertama adalah qalbul mayyit. Yang kedua adalah qalbun marid. Dan yang ketiga adalah qalbun salim. Yang dimaksud dengan qalbul mayyit di sini, hati yang mati di sini adalah hati yang tidak mengenal dengan tauhid. Hati yang tidak mengenal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah hatinya orang-orang yang kafir, yang belum menerima hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti hatinya di situ akan mati. Kenapa? Karena dia tidak mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang harus dikenal sebagai seorang muslim, salah satunya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal nabinya dan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qalbul marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hati yang sebenarnya sudah memenuhi daripada keimanan. Yang di dalamnya sebenarnya sudah ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepadanya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masih sering kali kemudian tergoda dengan kemaksiatan. Masih sering sekali kemudian tergoda dengan rayuan dunia. Yang masih sering sekali kemudian lupa bahwasanya tujuan diciptakan manusia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati yang sakit ini masih bisa terobati. Hati yang sakit ini bisa pulih kembali dan masih bisa menjadi qalbun salim selama dia mendekati kepada kebaikan. Selama dia mau belajar untuk kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mau mendatangi majelis-majelis ilmu. Yang terakhir, ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang di dalamnya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang di dalam hatinya ini penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang dan tidak bukan apa yang diingat, apa yang mau dikerjakan, tidak lain hanya untuk meminta daripada izin Allah Subhanahu wa taala, meminta ridha Allah Subhanahu wa taala, meminta daripada apa yang kemudian diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Yang artinya yauma la yanfa'u, yaitu di hari harta al-mal wal banun, harta dan juga anak-anak laki-laki itu tidak berguna. Illa man atallah, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Karena memang hatinya hanya diisi dengan
kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatinya tadi bersih, maka tidak lain dan tidak bukan apa yang akan dikerjakan juga bersih. Baik lisannya, ataupun tindak tanduknya, ataupun janji-janjinya. Lisannya tidak mencela, lisannya tidak menyakiti hati orang lain. Lisannya pula tidak kemudian bertentangan dengan apa yang diperintah dan juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh sebab itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa agar benar-benar hati kita senantiasa berada di dalam jalan yang benar. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ini. Bahkan pernah Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini ditanya oleh salah satu istrinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau kemudian seringkali membaca doa ini? Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia ini selalu berada di antara jari jemarinya Allah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan di dalam keimanannya. Namun siapa saja yang kemudian dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkan hatinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di puasa yang tinggal sedikit ini, tinggal 10 hari ini, karena kita masuk di tanggal 21 ini, maka mari, selain daripada kita berusaha semaksimal mungkin memperbanyak amal soleh, berusaha semaksimal mungkin memperbanyak ibadah, tapi juga memperbanyak atau berusaha semaksimal mungkin membersihkan hati kita, agar kita termasuk orang-orang yang memiliki qalbun salim, yang nanti disambut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Akhiran wa afa minkum, semoga apa yang kita sampaikan tadi berkenan dan juga bermanfaat tentunya. Adapun kesalahan itu datangnya dari kami pribadi dan kebenaran haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.